Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermimpi yang benar dan mewujudkan mimpi yang benar. Jadi ini semacam rangkuman tadi. Dari berbagai uraian yang saya sampaikan di depan ini, hal-hal konkret apa yang kita lakukan kemudian sehubungan dengan mimpi. Dalam rangka kita membentuk diri kita secara positif, yang pertama pasti dan tentu saja kita harus punya mimpi. Kita harus berani menentukan apa yang kita inginkan. Kita harus berani bermimpi besar. Kita harus berani punya target yang besar. Ini yang pertama. Ini kalau mimpi saja ndak berani ya nanti ndak ada gunanya penjelasan ke belakang. Jadi, mari menetapkan target tujuan untuk mewujudkan mimpi-mimpi. Mari kita mulai sekarang untuk menghindari distraksi-distraksi yang menjauhkan kita dari mimpi. Orang yang punya mimpi itu kan ibaratnya orang yang jelas target hidupnya. Berarti dia tahu nanti dia mau kemana, tujuannya apa. Nah, tahap selanjutnya yang pasti menghindar dari apapun yang membuat kita terdistraksi, membuat kita melenceng dari jalur mewujudkan tujuan tadi. Ini yang pertama. Jadi, ayo bermimpi, mari menetapkan tujuan dan pelan-pelan mari menghindar dari apapun yang menjauhkan kita dari tujuan. Menghindari distraksi ini agak saya tekankan karena hari ini banyak sekali hal yang bisa mendistraksi kita. Khususnya karena aktivitas-aktivitas kita yang hari ini sebagian besar di dunia maya. Keramaian hidup kita sebagian besar kan di ranah online, media sosial. Dunia maya itu kita ketemu banyak sekali distraksi-distraksi sehingga tenaga, waktu, fokus hidup kita sering tersita di situ. Sehingga kita terpalingkan dari mimpi-mimpi kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu tentu saja harus kita punya rasa percaya diri. Kalau kita nggak yakin mimpi kita bisa terwujud, kalau kita nggak yakin bisa mencapai tujuan, ya pasti nggak bisa terwujud mimpi-mimpi kita. Tidak bisa sampai kita ke tujuan kita. Kita harus percaya bahwa kita mampu, kita bisa. Seperti itu. Dulu waktu kita membahas bulan lalu membahas self-love, itu ayo memanfaatkan antara self-talk yang positif. Jadi kita bicara dengan diri kita tapi secara positif. Mengapa begitu? Jadi saya kemarin membaca itu, jadi setiap orang itu rata-rata dalam sehari itu berpikir kalau dihitung itu sekitar 50.000 kali berpikir. Ya kita itu kan begitu bangun tidur otak kita aktif. Itu kan jalan pikiran kita tentang apa saja tentang segala hal itu 50.000 kali. Dan 50.000 ini sebagian besar adalah tentang diri kita sendiri. Tentang diri kita itu aku mau makan, aku mau tidur, aku mau istirahat sebentar, mana HP-ku, mana laptopku, dan lain sebagainya. Jadi ini ya asumsi saja, semacam penelitian umum saja. Jadi kita berpikir 50.000 kali sebagian besar tentang diri kita sendiri dan sebagian besar tentang diri kita itu ternyata sifatnya negatif. Jadi, jarang diam-diam kita memberikan atau memikirkan diri kita secara positif. Selalu saja yang kita pikirkan masalah kita, problem kita, tugas yang belum kita lakukan, tanggung jawab yang belum tertunaikan, kekeliruan kita kemarin, dan lain sebagainya. Selalu tentang kurang-kurangnya diri kita. Akibatnya apa? Ya, otak kita terpengaruh dengan itu.
Jadi dia nggak bisa memberikan 100% dayanya untuk membentuk kita dalam versi yang terbaik tentang diri kita. Wong kita pakai otak kita ini selalu menegaskan gimana kurang kita, gimana masalah kita, di mana problem kita terus-menerus. Bukan berarti salah, tapi kalau sebagian besar sifatnya negatif, ya tentu saja kemudian terbentuk pandangan diam-diam atau mungkin kalau bahasanya Freud tadi di bawah, agar kita bahwa kita itu banyak sekali kekurangannya, serba tidak sempurna. Kita itu lemah. Akhirnya diam-diam kita ini jadi orang yang tidak percaya diri. Nah, makanya disinilah pentingnya. Enggak apa-apa kalau teman-teman punya media untuk self talk. Self talk itu kan ngomong dengan diri sendiri. Apakah itu langsung ngomong misalnya di depan cermin atau lewat tulisan-tulisan, silahkan saja beri afirmasi-afirmasi positif terhadap diri kita untuk kita bisa membangun rasa percaya diri. Misalnya, kita bilang ya pada diri kita ya, aku ini banyak kekurangan, tapi aku berhak dicintai. Aku ini punya hak untuk gembira sebagaimana semua orang, aku juga punya hak untuk bahagia. Nah, itu self talk positif. Aku mampu mewujudkan apapun yang aku inginkan. Aku kuat menanggung apapun problem. Aku bisa menyelesaikan apapun masalah. Nggak ada masalah yang nggak mungkin aku selesaikan kalau aku mau. Aku mampu menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidupku. Aku bisa mewujudkan mimpi dan cita-citaku sesuai yang aku inginkan. Aku terus ini self positif, self talk yang positif terhadap diri kita ini akan menumbuhkan rasa percaya diri.